Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji Tuhan, ya pagi hari ini kita akan beribadah bersama. Kita mau menikmati hari yang telah Tuhan jadikan untuk kita beristirahat, menikmati hadirat Tuhan. Khusus mengkhususkan diri bagi Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan senantiasa berubah. Banyak hal yang kita alami, kita melihat perubahan. Situasi hidup kita berubah, orang-orang di sekitar kita berubah, ada yang datang, ada yang pergi. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia batu karang kehidupan kita yang teguh, tidak tergoyahkan. Jika Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi kita, Dia akan senantiasa mengasihi kita. Jika Tuhan berkata bahwa Dia memelihara kehidupan kita, Dia senantiasa memelihara hidup kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 383, sungguh indah kabar mulia, Tuhan Yesus tidak berubah. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya.
Amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa, dan kita mau mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan di hari yang baru, hari Sabat Tuhan, hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami ini. Kami boleh berkumpul bersama, kami beribadah, kami mau menikmati Tuhan melalui pujian, melalui firman, perenungan firman, dan juga melalui doa-doa kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami bersyukur, bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. 1 minggu yang telah berlalu, tapi kami terlebih lagi bersyukur Tuhan karena Engkau atas pribadimu dan karyamu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak berubah, dan Engkau yang menyambut kami. Engkau yang selalu mau berperkara di dalam kehidupan kami. Engkau yang mau merangkul kami, supaya kami semakin dekat dan mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15b. Baik, saya akan membacakan untuk kita. Saya akan bacakan selengkapnya ayat 15. Yosua 24 ayat 14-15. Maka sekarang takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kesungguhan dan kebenaran. Ayat 14. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Maka sekarang takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kesungguhan dan kebenaran, serta berbaliklah dari ilah-ilah yang kepadanya leluhurmu beribadah di seberang sungai dan di Mesir. Beribadahlah kamu kepada Yahweh. Jika menurut pandanganmu itu tidak baik beribadah kepada Yahweh, maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah, apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu berdiam. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah 2 ayat yang sangat terkenal dari kitab Yosua. Pasal 24, pasal yang terakhir, Yosua telah melalui banyak hal dengan orang Israel. Setelah Yosua menggantikan Musa, di pasal 24 ini Yosua di hadapan bangsa itu menjatuhkan pilihan, memberikan pilihan. Hai kamu orang Israel, kamu mau beribadah kepada siapa? Pilih pada hari ini. Mau beribadah kepada Tuhan leluhurmu, yaitu Tuhan Yahweh,
atau kepada ilah-ilah orang Amori, bangsa-bangsa Kanaan yang di dalam negerinya kamu berdiam. Dan Yosua mengarahkan keluarganya dan juga memberikan pernyataan kepada umat pada waktu itu. Dia mengatakan, tapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Kami hanya akan beribadah kepada Tuhan yang sejati. Tuhan yang disembah oleh leluhur kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, biarlah kedua ayat ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa kita mau menunjukkan kesetiaan dan komitmen kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Karena Tuhan itu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan memelihara kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita kemenangan, Tuhan memberikan perlindungan. Semua Tuhan lakukan itu dengan bersungguh-sungguh. Sangat serius dia. Baiklah kita juga mempunyai hati yang serius kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, untuk bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak mendua hati. Mengikuti teladan daripada Yosua dan keluarganya yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter. Kita tidak diciptakan Tuhan menjadi robot yang mengikuti Tuhan tanpa pengertian. Yang menghafalkan Alkitab tetapi tidak mengerti. Tuhan tidak memerlukan penghafal-penghafal. Ya, penghafal-penghafal Alkitab. Walaupun menghafalkan ayat-ayat itu sangat baik untuk kesehatan roh dan jiwa kita juga. Sedih juga kalau menjadi kita orang Kristen ini kita tidak hafal ayat Alkitab. Tapi kalau kita sekedar menjadi penghafal, tetapi tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, itu tentu akan menyedihkan hati Tuhan juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Minta kesediaan Saudari Eli boleh memimpin pembacaan Mazmur bagi kita. Dipersilakan untuk Eli. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku akan memuji Yahweh dengan segenap hati di antara kumpulan orang-orang yang tulus hati dan jemaat. Perbuatan-perbuatan Yahweh itu besar, dicari-cari oleh setiap orang yang mendambakannya. Perbuatannya agung dan mulia, dan kebenarannya tetap selamanya. Dia telah membuat peringatan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yahweh itu penuh rahmat dan penuh kasih sayang. Dia telah memberikan makanan kepada mereka yang hormat akan Dia. Dia akan mengingat perjanjiannya selama-lamanya. Dia telah menunjukkan kuasa perbuatannya kepada umatnya untuk memberi kepada mereka warisan bangsa-bangsa asing. Semua perbuatan tangannya adalah kebenaran dan keadilan, dan seluruh ketetapannya teguh, kokoh untuk selama-lamanya, dan dilaksanakan dalam kesetiaan dan ketulusan. Dia mengirim penebusan bagi umatnya
Dia telah memerintahkan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan hormat. Hormat akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Semua yang melakukannya memiliki pengertian yang baik. Puji-pujiannya tetap untuk selamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita menyambung Mazmur pujian kita dengan kita mau menaikkan pujian dari NKB 120, tiada lain landasanku, sebagai persiapan kita juga untuk merenungkan firman Tuhan. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Janjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Amin, puji nama Tuhan. Kristus adalah landasan kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai ayat 28, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang Yahudi kelahiran Alexandria bernama Apolos datang ke Efesus. Ia seorang terpelajar, fasih berbicara dan mahir dalam kitab suci. Orang ini telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Ia berbicara dengan semangat dan mengajar dengan teliti hal-hal mengenai Tuhan, meskipun ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan dia mulai berbicara dengan berani di sinagoga. Ketika Aquila dan Priscilla mendengarnya, mereka membawanya ke rumah dan menjelaskan jalan Elohim kepadanya dengan lebih tepat. Ketika ia bermaksud menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus menulis kepada para murid di sana agar menyambutnya. Setelah tiba di Akhaya, karena anugerah Elohim, ia menolong banyak orang menjadi percaya. Sebab dengan penuh semangat ia membuktikan kesalahan orang-orang Yahudi secara terbuka, dan melalui kitab suci ia menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau merenungkan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Begitu indah, begitu jelas, begitu dekat dengan kami. Kiranya Tuhan memimpin kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Dan boleh
kami ditolong untuk dapat terkait dengan firman Tuhan, hidup kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap kami masing-masing, kepada roh dan jiwa kami masing-masing. Pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema perenungan firman Tuhan bagi kita adalah membangun keluarga yang bermisi. Ya, membangun keluarga yang bermisi. Bapak Ibu, saya boleh dengan yakin mau mengatakan bahwa ada dua hal yang ada di dalam hati Tuhan. Yang pertama adalah keluarga, dan yang kedua adalah misi. Mengapa demikian? Kalau kita melihat perihal keluarga, itu bahkan sudah disebutkan sejak kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Alkitab. Itu kita bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 27-28 dan pasal 2 ayat 18 sampai 25. Silakan Bapak Ibu boleh mencatat ayat-ayat ini, nanti boleh membacanya secara pribadi ya. Saya sangat menganjurkan setelah ibadah Bapak Ibu juga dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, boleh kembali dibuka ya. Boleh kembali dilihat rekaman daripada ibadah kita ini, dipelajari lagi poin-poin daripada perenungan kita ya, supaya kita bisa lebih memahami firman Tuhan ya. Mungkin hari ini saudara ibadah kita merenungkan firman Tuhan, ketika hari Rabu, hari Kamis saudara baca lagi ayat-ayatnya, saudara lihat lagi nanti ini rekaman videonya, YouTube-nya, Roh Kudus berbicara lagi ya. Ada lagi yang Roh Kudus ingatkan. Mungkin nanti hari Jumat ketika saudara periksa lagi, Roh Kudus berbicara lagi. Ya. Firman Tuhan itu luar biasa indah. Ya, jadi hal yang pertama yang ada di hati Tuhan itu adalah keluarga. Lembaga yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah lembaga pernikahan. Itu bahkan sudah disebutkan di dalam kitab Kejadian. Jadi dari sini kita bisa melihat keluarga itu penting bagi Tuhan. Tuhan menganggap keluarga itu adalah satu unit yang sangat penting, satu lembaga yang sangat penting. Pernikahan itu bukan satu hal yang main-main. Itu dari hati Tuhan. Dan hal kedua yang ada di hati Tuhan itu adalah misi. Misi, pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, pemberitaan bahwa nama Yesus itu adalah nama yang di dalamnya kita mendapatkan atau manusia mendapatkan pengampunan dosa. Nama yang di dalamnya manusia itu memperoleh hidup kekal. Dan perihal misi ini disampaikan sendiri oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 yang kita kenal dengan amanat agung. Tuhan sendiri yang menyampaikan, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka. Beritakanlah, di dalam Lukas dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah bahwa di dalam nama Yesus itu pengampunan dosa. Ya, pertobatan harus disampaikan. Ya. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini saja kita bisa melihat bahwa keluarga dan misi itu ada di hati Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus menaruh perhatian yang besar kepada keluarga kita, keluarga Kristen.
Dan kita harus menaruh perhatian yang besar kepada apa? Kepada misi, kepada pemberitaan Injil, kepada menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Kristus. Kita harus menaruh perhatian besar untuk menegur dosa, ya, dan memberikan solusi kepada sesama kita. Solusi yaitu Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu adalah, sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, seberapa besar perhatian kita terhadap kedua hal ini? Seberapa besar kita memperhatikan keluarga kita? Seberapa besar kita memperhatikan perihal pekabaran Injil, perihal kesaksian Kristen di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kita berada sekarang? Nah, tadi kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, ada pasangan suami istri, Aquila dan Priscilla. Mereka berdua ini adalah salah satu pasangan suami istri yang cukup terkenal, yang sangat menjadi teladan di dalam Alkitab, ya. Bagaimana mereka sebagai satu keluarga, satu unit keluarga, suami istri, mereka bersatu menjadi satu tim yang kompak, dan mereka melayani Tuhan. Ya, mereka melayani Tuhan dengan cara yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 18 itu adalah mereka memberikan pembimbingan kepada saudara seiman, yaitu Apolos, di dalam hal pengajaran, sehingga dia sebagai Apolos ini, sebagai seorang yang berapi-api bagi Tuhan ini, bisa menyampaikan pengajaran iman Kristen itu dengan benar. Ya. Pengajaran iman Kristen yang benar itu harus, ya, kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan itu bertanggung jawab, ya, kepada saudara. Kami setiap hari Minggu kalau saudara beribadah, saudara lihat pendeta memakai stola seperti ini, saya pakai ini. Warna liturgisnya sekarang adalah warna hijau, ya. Stola ini adalah lambang pelayanan. Kami di hadapan saudara itu sebagai hamba, sebagai pelayan saudara. Kami bertanggung jawab menyampaikan pemberitaan firman Tuhan yang benar. Jemaat tidak boleh disesatkan. Ya. Jadi, saudara, kita harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita harus kembali untuk melihat isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan. Apa yang penting di dalam hati Tuhan? Keluarga, misi, kesaksian Kristen. Ya, harus berapi-api kita untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat yang pertama, perihal keluarga. Ya. Sebenarnya kedua topik ini, keluarga dan misi ini, adalah topik yang sangat luas, ya, banyak yang bisa dicakup. Tetapi pada pagi hari ini saya lebih memberikan poin-poin mendasar saja untuk kita, dan saya rasa ini adalah hal yang penting untuk kita. Saudara mungkin ada yang orang-orang muda yang akan mencari pasangan hidup, atau saudara-saudara pasangan suami istri mungkin sudah menikah beberapa tahun, ya. Dengan ini kiranya butir-butir firman Tuhan, kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan boleh menyegarkan kita kembali dalam kehidupan kita berkeluarga. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu diperhatikan dasar pembentukan keluarga. Apa alasan saya menikah? Apa alasan kita menikah? Kalau saudara mau menikah, pikirkan ini. Apa alasan saya menikah? Kalau saudara sudah menikah saat ini, sudah beberapa tahun menikah, ya, seperti kami, sudah lebih 20 tahun menikah, ya.
rekoleksi, diingatkan kembali. Mungkin saudara sudah 15 tahun menikah, begitu 10 tahun menikah, ya, dievaluasi lagi, apa alasan saya menikah? Nah, umumnya itu kan karena cinta ya, berpacaran, ya, kemudian menikah, begitu. Di sini saya memberikan beberapa contoh yang lain selain alasan cinta, ya. Yang pertama alasan politis, misalnya. Contohnya Salomo. Salomo dengan 1000 gundik. Coba saudara pikir, ngapain sih dia punya sampai 1000 gitu ya? Itu secara budaya pada waktu itu sudah lazim. Nah, mengapa ini termasuk ke dalam alasan politis? Jadi kerajaan yang dipimpinnya pada waktu itu kan kerajaan yang besar dan Salomo itu sangat masyhur, sangat terkenal pada waktu itu. Nah, kerajaan-kerajaan yang kecil ini kan bisa jadi mereka kerajaan-kerajaan tetangga begitu ya. Bisa jadi mereka takut juga gitu. Waduh, jangan sampailah kita bermusuhan dengan ini kerajaannya Raja Salomo gitu. Jadi raja punya putri kasih sama Salomo. Supaya Salomo ya ada hubungan kekerabatan lah dengan kita kerajaan yang lebih kecil begitu. Jadi nggak mungkin lah kita akan diserang besok-besok, nah, seperti itu. Atau sebagai tanda ketundukan karena kerajaannya misalnya sudah ditaklukkan pada waktu itu misalnya. Jadi sudah umum seperti itu. Kerajaan yang ditaklukkan itu menyerahkan putri-putrinya untuk raja pemenang pada waktu itu ya. Jadi pernikahan itu bisa karena alasan politis. Nah, yang umumnya adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya wajarlah kalau orang menikah itu ya supaya punya anak kan begitu. Siapa yang mau meneruskan nama keluarga kita, begitu kan? Supaya nama keluarga kita bisa tetap ada, harus ada keturunan. Gitu. Alasan yang berikutnya misalnya sebagai contoh adalah untuk melegalkan hubungan seksual. Misalnya kawin kontrak. Nah, gitu ya. Jadi ada apa namanya? Pekerja-pekerja asing yang datang ke Indonesia ya. Nah, di Indonesia tidak tahan apa namanya? Single ya. Nah, supaya tidak tidak apa namanya? Tidak melakukan hal yang salah, jadi kawin kontrak, menikah dengan orang Indonesia di Indonesia misalnya. Tapi setelah misalnya orang asing ini pekerjaannya di Indonesia selesai, dia balik ke negaranya, maka pernikahan dia di Indonesia ini selesai. Nah, jadi ada kontraknya seperti itu. Itu praktek, salah satu contoh praktek yang ada di tengah masyarakat kita. Bisa terjadi. Atau juga yang kita kenal dengan istilah married by accident gitu ya kan, MBA. Ya, udah terlanjur hamil duluan. Sebelum pemberkatan udah hamil duluan gitu ya. Jadi supaya legal ya nikahlah gitu dan sebagainya. Saudara bisa memikirkan contoh-contoh yang lain. Atau juga mengapa menikah? Karena menghindari sebutan nggak laku. Udah umur lu sudah hampir 30, nggak nikah-nikah, wah nggak laku. Wah, ini terutama perempuan ini ya susah ya. Jadi kan kalau ada apa namanya ya lelucon-lelucon lah begitu. Kalau hari raya, holiday begitu, yang merantau-merantau kalau belum menikah nggak mau pulang gitu ya kan. Supaya apa? Jangan ditanyain sama tetangga, kok belum nikah-nikah gitu. Wah, nggak laku, wah, seperti itu ya. Ya udahlah daripada dibilang nggak laku, nikah aja gitu. Jadi banyak alasan saudara orang itu menikah gitu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, eh, di dalam keluarga itu ada ayah,
suami, ibu, istri, dan juga anak. Mari kita lihat yang pertama. Ayah atau suami itu memegang peranan penting. Alkitab mengajarkan suami itu adalah kepala, dan sebagai kepala dia itu memimpin dan menetapkan arah keluarga. Itu saudara bisa baca dalam Efesus 5, 22-23. Dan sebagai contoh juga dalam Yosua 24, 15b tadi yang sudah kita baca, dalam nats pembimbing, Yosua menetapkan arah keluarganya, yaitu, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Kami akan menyembah Tuhan yang sejati. Kami tidak akan menyembah ilah-ilah lain. Kami akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi, ini adalah peran, tugas, tanggung jawab daripada seorang ayah atau dan seorang suami terhadap keluarganya. Yang pertama, sebagai kepala, dia menetapkan dan memimpin dan menetapkan arah keluarga. Jadi, seperti yang Bapak Pendeta selalu menyampaikan, kalau ada keluarga yang bermasalah, itu dilihat dulu kepala keluarganya itu sudah bikin apa, sudah ngapain aja kamu begitu, ya kan? Kenapa keluargamu seperti ini? Nah, tugas jasmania yang dibebankan kepada seorang ayah atau seorang suami adalah sebagai penyedia dan pemelihara. Dia harus memastikan keluarganya itu cukup makan, tidak berkekurangan. Ya, anak-anak bisa sekolah, sehat, ya, harus menjadi penyedia. Jangan tugas penyedia pemelihara ini tidak boleh dibebankan kepada istri, ya, karena yang menjadi kepala adalah suami, adalah bapak. Memang di satu sisi juga pada zaman modern ini di mana suami dan istri sama-sama bekerja, sama-sama juga menghasilkan uang, ya itu baik juga begitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena mungkin kalau hanya suami saja yang bekerja tidak cukup begitu ya. Tapi tugas sebagai penyedia pemelihara itu tetap ada kepada ayah dan atau suami untuk mengingatkan walaupun suami istri bekerja bersama-sama untuk menghasilkan uang, untuk menjadi penyedia dan pemelihara keluarga, ya itu suami itu tidak boleh menjadi orang yang duduk ongkang-ongkang kaki saja begitu, tinggal terima bersih saja. Dari istri itu bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Alkitab. Kewibawaan daripada seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami itu adalah dengan pekerjaan. Ketika dia menjadi seorang ayah, seorang suami yang bekerja, istri dan anak-anaknya akan lebih mudah untuk menghormatinya. Ya. Tapi kalau bangun pagi, nggak ngapa-ngapain, duduk minum kopi, merokok-rokok, agak sedikit hari siang pergi mancing, agak sore-sore pergi nyabung ayam, waduh, saudara ya, itu bukan ayah Kristen, bukan suami Kristen. Tugas rohani mendoakan anak, teladan dari Ayub 1 ayat 5. Setiap hari Ayub berdoa untuk anak-anaknya. Memberkati anak, Kejadian 27 ayat 4. Yusuf di akhir hidupnya dia memberkati anak-anaknya. Doakan anak, berkati anak. Satu teladan yang diberikan oleh Bapak Pendeta kepada kami adalah apa? Setiap pagi, ya puji Tuhan, ya anak-anak itu Bapak Pendeta selalu menugaskan dirinya untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Karena Bapak Pendeta mengatakan
Hanya sebentar mereka dengan kita. Hanya sebentar. Waktu itu akan berlalu dengan cepat. Anak-anak bertumbuh dewasa dengan cepat, tidak terasa. Mereka kemudian akan memiliki hidup mereka sendiri. Jadi, selama mereka masih bisa diantar ke sekolah, diantar. Sebelum mereka masuk ke gerbang sekolah, Bapak Pendeta selalu menumpang tangan di atas kepala anak-anak. Memberkati mereka. Sebelum mereka turun, "Kini ku berkati kau dulu," katanya begitu. Jadi saudara, seorang ayah, seorang suami harus begitu. Mendoakan anak, memberkati anak. Itu adalah teladan Alkitab. Dan itu Tuhan senang. Saya yakin dari surga Tuhan lihat, Tuhan senang. Ini Bapak Kristen ini harus begitu. Jangan anak mau pergi ke sekolah, anak pamit ya. Cuma berdehem saja, oh ya pergilah gitu. Jangan cuma memberikan uang jajan. Lalu lepas anak itu pergi, tapi doakan dia, berkati dia. Dan yang berikut, ada satu peringatan dari firman Tuhan kepada ayah, kepada suami. Jangan menanam kepahitan kepada anak istri. Efesus 6 ayat 4. Jangan menanam kepahitan. Itu firman Tuhan dengan jelas. Ya. Pastor Henry Wright, seorang hamba Tuhan, dalam bidang biblical healing, itu menyampaikan beberapa penyakit terkait dengan kepahitan. Sakit jantung, autism, leukemia, osteoartritis, itu sangat berkaitan dengan kepahitan. Jadi bapak-bapak ini kalau istri anak ini ada sakit jantung, ya, kena leukemia, osteoartritis, ya, autisme, nah, bapak-bapak ini harus evaluasi. Bapak-bapak ini ada menanam kepahitan kah sama anak istri ini? Ya, begitu. Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan juga hal kesehatan ya. Tuhan tidak mau keluarga itu menjadi sakit. Jadi peringatan Tuhan sampaikan kepada para bapak, para ayah, para suami. Jangan menanam kepahitan kepada anak istri. Ini satu berita yang sangat ya menggelisahkan saya juga ketika pertama kali anak saya memperlihatkan berita ini. Ya, Indonesia, dia tanya, "Mah, fatherless itu apa sih?" gitu. "Apa maksudmu fatherless?" Terus dia cerita. Lalu saya baca artikelnya. Indonesia peringkat 3 fatherless country di dunia. Mempertanyakan keberadaan ayah dalam kehidupan anak. Bukan di Asia Tenggara, di dunia. Indonesia itu menduduki peringkat ketiga sebagai fatherless country, sebagai negara yang tidak punya bapak, tidak punya ayah. Dalam kehidupan anak, keberadaan ayah itu antara ada dan tiada. Yang pertama mungkin ayahnya sudah meninggal, tetapi fatherless ini, ayahnya ini masih hidup. Tapi tidak terkonek sama anaknya. Tidak turut di dalam mengasuh. Tidak berperan di dalam kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan anaknya. Indonesia disebut menjadi negara fatherless ketiga di dunia. Hal tersebut berarti banyak anak Indonesia yang kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Makanya anak-anak Indonesia tumbuh menjadi anak-anak yang kacau. Ya. Tidak ada wibawa daripada ayah melawan sama ibu akhirnya. Ya. Melawan sama ibu. Melawan sama mama. Tidak ada kekurangan sosok ayah, akhirnya tidak disiplin. Ya. Beberapa tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat, ada kejadian itu kan, ada seorang anak remaja itu meninggal. Kenapa? Karena ikut demo jam 11 malam. Jam 11 malam kok belum pulang, kemana aja? Ternyata anak itu ikut demo, kemudian terjebak di dalam demo itu meninggal. Kacau. Tidak ada ayah dalam kehidupan, tidak ada bapak dalam kehidupannya.
jatuh ke dalam kehidupan geng, tawuran, balap-balapan, dan sebagainya. Kan itu yang kita lihat terjadi. Jadi semua ini mau mengatakan kepada kita, peranan seorang bapak, seorang ayah, seorang suami itu di dalam keluarga itu sangat penting, Bapak Ibu. Bukan main-main. Nah, mari kita beralih kepada istri atau ibu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Kejadian 2 ayat 18 mengatakan bahwa istri itu adalah penolong yang sepadan bagi suami. Tuhan melihat bahwa tidak baik bagi manusia itu, bagi Adam itu untuk seorang diri. Dari semua ciptaan yang lain, tidak ada yang sepadan untuk dia. Maka Tuhan menciptakan Hawa. Tuhan menciptakan istrinya, membawakan Hawa kepadanya menjadi istrinya. Dia adalah penolong yang sepadan bagi suaminya. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu bukan saing-saingan, gitu ya, bukan saing-saingan, tetapi sebagai penolong bagi suami yang sepadan. Nah, untuk menjadi penolong yang sepadan bagi suami, seorang istri itu harus menjadi manusia rohani. Harus menjadi manusia rohani. Saudara ingat bahwa di dalam pelajaran kita, manusia itu, dan dalam firman Tuhan dikatakan apa? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Istri itu tidak hanya bisa menjadi penolong bagi suami dalam hal jiwa dan jasmaniahnya saja, tetapi juga harus menolong dia di dalam kerohaniannya. Nah, hanya bisa begitu kalau istri itu menjadi manusia yang rohani, yang mendoakan suami, yang cari Tuhan, yang mengucapkan berkat kepada suami. Itu adalah satu contoh juga bahwa menolong suami itu bagaimana? Ucapkan berkat. Ucapkan berkat. Doakan dia. Serahkan dia ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan jaga dia, Tuhan pelihara dia. Tuhan yang menjadikan dia berhasil apa yang dia kerjakan. Nah, sebagai istri itu juga harus apa? Memiliki percaya diri yang sehat dan kudus. Memiliki percaya diri yang sehat dan kudus. Apa maksudnya itu? Dia harus melihat, dia harus bisa melihat bahwa dirinya itu adalah spesial di mata Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Saya suka bergurau sama Bapak Pendeta, saya katakan, ini kalau perempuan itu spesial. Itu makhluk yang spesial. Kenapa? Karena yang diciptakan dari debu dan tanah itu kan Adam, Hawa itu kan tidak dari debu dan tanah, dari tulang. Tulang itu lebih kuat daripada debu dan tanah. Saya cuma bergurau saja. Artinya kita sebagai perempuan, sebagai istri, kita harus memiliki percaya diri yang sehat dan kudus. Banyak istri yang mengalami sakit penyakit karena tidak memiliki percaya diri yang sehat dan kudus. Contoh kasus, ketika suaminya berselingkuh, dia menyalahkan dirinya. Saya perempuan yang tidak cukup baik untuk suami saya. Saya tidak spesial, saya tidak berguna. Ya. Akhirnya dalam kasus-kasus konseling kami mendapatkan dia mengalami permasalahan di seputar organ reproduksinya, kanker rahim, kanker serviks, ya, itu berkaitan dengan kewanitaannya, posisinya di dalam sebagai ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, apa namanya, Tuhan menciptakan dia sebagai perempuan. Ya. Harus memiliki percaya diri yang sehat dan kudus. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi penolong yang sepadan bagi suami. Dan berikutnya, sebagai penolong yang sepadan bagi suami itu sebagai manajer dalam rumah tangga.
Contoh yang paling terkenal itu kita bisa baca dalam Amsal 31, ayat 10-31 ya. Wanita Amsal 31. Itu luar biasa wanita ini. Dicontohkan di situ bagaimana dia mengatur keuangan keluarga, bagaimana dia mengatur rumah, bagaimana dia membuat rumah itu nyaman gitu ya untuk ditinggali. Bagaimana anak-anak itu bisa lebih senang pulang dan selalu merindukan rumah. Bagaimana rumah itu bisa menjadi istana, bukan mewah, bukan, tetapi homey gitu ya, yang nyaman ditinggali walaupun sederhana. Walaupun mungkin di dalam rumah kita itu tidak ada barang yang mewah, tetapi menjadi satu tempat, satu oasis yang kita bisa tenang di situ. Amsal misalnya contohnya kan memberikan peringatan. Lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada tinggal bersama dengan perempuan yang cerewet, dikatakan begitu ya. Ini bahasa saya ya. Lebih baik sotoh rumah itu kan di langit-langit sana ya, di atas begitu. Jadi sebagai manajer di dalam rumah tangga, mengatur dengan sebaik-baiknya. Jangan sebagai istri, sebagai perempuan itu kita kerjaannya cuman apa? Ke salon, ke mall, ya, menghabiskan banyak waktu di gym, ya, tapi nggak ingat urus rumah. Kita keluar rumah itu, ya kita semua kita yang sudah menikah ini saya yakin ya, ketika kita mau keluar rumah, apalagi para ibu, para istri yang adalah wanita karir, kita kalau mau keluar rumah, kan kita beresin dulu rumah ini, ya kan? Kita pastikan nasi udah dimasak, lauk ada, seperti itu kan seperti itu. Kita dalam manajer dalam rumah. Nah, kemudian yang penting adalah apa? Bersama suami melakukan parenting rohani dan sehat kepada anak-anak. Jadi suami istri itu satu tim, saudara, satu tim, satu paket. Di dalam hal apa? Memberikan atau melakukan parenting rohani dan sehat kepada anak-anak. Bersama-sama harus membawa anak kepada Tuhan. Bersama-sama memperhatikan kerohanian anak. Bersama-sama harus membuat anak itu kenal Tuhan. Jangan anak aja disuruh sekolah minggu, tapi bapak ibunya nggak ke gereja. Gitu. Ya. Nah, ini repot, saudara ya. Nah, kemudian anak, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ini saya hanya ambil satu ayat saja yang terkenal dari Keluaran 20 ayat 12. Anak itu harus tunduk dan hormat kepada orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Hal-hal yang lain mengenai anak, saudara bisa membaca misalnya di dalam Amsal. Ya, Amsal pasal 1 sampai pasal 3, pasal 5. Ya. Itu Alkitab banyak berbicara mengenai anak untuk mendengarkan ajaran dan didikan dari orang tua. Tidak meninggalkan ajaran dan didikan dari orang tua. Utamanya dari firman Tuhan. Karena itulah yang akan memelihara jalanmu, hai anak-anak, hai orang-orang muda. Kalau orang tuamu menyakitimu, orang tua juga manusia dan seringkali dikuasai dosa juga gitu ya kan. Dikuasai oleh dosa. Apalagi kalau belum lepas dari dosa warisan dan kutuk ya yang diturunkan dari nenek moyangnya. Ya. Kakeknya tukang marah, bapaknya tukang marah, akhirnya bapakmu jadi pemarah gitu ya kan. Apa yang harus kau lakukan? Firman Tuhan itu tetap tidak berubah. Hormatilah orang tuamu. Jadi anak-anak, lepaskanlah pengampunan untuk orang tuamu. Doakan orang tuamu. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka dilepaskan. Boleh mengalami berkat Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Jangan doakan mereka kalau mereka udah mati. Nggak ada gunanya. Saat mereka masih hidup, doakan. Mereka masih hidup, doakan. Saat mereka masih hidup, senangkan. Ya, saat mereka masih hidup, anak-anak, bawakan makanan kesukaan mereka.
Jangan nanti sudah mati baru dibawa makanan kesukaannya ke kubur. Siapa yang makan gitu? Ya kan? Masih orang tua itu masih hidup, bawa jalan-jalan. Ya, sudah mati mau bawa jalan-jalan kemana? Ya kan? Gitu. Seperti kata anak saya ini banyak belajar dari anak saya, saudara ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran, kalau di belakang itu namanya penyesalan. Jadi jangan penyesalan, pendaftaran aja di depan dari awal-awal. Sesal kemudian tidak berguna. Nah, Bapak Ibu, mari kita melanjutkan tujuan Kristen berkeluarga. Yang pertama, memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10:31, 2 Petrus 3:18b. 1 Korintus 10:31. Selanjutnya, bila mana kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Ini konteksnya ini perihal makan dan minum. Tapi saudara perhatikan di situ. Selanjutnya, bila mana kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu dalam kurung, kita tambahkan ya, menikah. Selanjutnya, kalau kamu menikah, kalau kamu berkeluarga, kalau kamu jadi bapak, jadi suami, jadi ibu, jadi istri, jadi anak, lakukanlah semuanya itu bagi kemuliaan Elohim. Lakukanlah semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau menikah atau saudara berkeluarga, lakukanlah itu bagi kemuliaan Tuhan. Keluarga kita harus memuliakan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Ya. Satu hari anak saya bertanya begini, kalau saya tidak mau menikah bagaimana? Itu pilihan kamu. Yang penting kamu menikah atau tidak menikah, kamu harus tanya Tuhan dulu. Apakah ini rencana Tuhan untuk saya? Kalau Tuhan bilang rencana saya untuk kamu menikah, menikahlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama kamu enggak menikah, tapi kamu melayani saya. Jadilah lajang yang memuliakan Tuhan. Jadilah lajang yang memuliakan Tuhan. Dosen-dosen saya juga banyak yang tidak menikah. Ya. Tapi hidup mereka luar biasa indah menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Sampai ada yang hampir 100 umurnya. Ya, sekarang beliau sudah bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Jangan kamu kemudian tidak menikah tapi jadi pelakor. Wah, repot ini gitu ya kan. Jangan kamu tidak menikah kemudian kamu hidup semau-maunya, tidak melayani Tuhan. Tidak bisa. Ya. Bila mana kamu melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Bila mana kamu berkeluarga, lakukanlah itu bagi kemuliaan Tuhan. Tanggung jawab pada Tuhan. Tujuan Kristen berkeluarga itu tanggung jawab kepada Tuhan. Pengkhotbah 12, 13, 14. Akhir kata dari segala yang didengar, takutlah akan Elohim. Dan peganglah perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Sebab Elohim akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman atas segala yang tersembunyi, apakah itu baik ataupun jahat. Jadi kita berkeluarga itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena apa? Ayat 14. Elohim akan membawa setiap perbuatan dalam penghakiman. Setiap perbuatan kamu menikah, perbuatan kamu berkeluarga, perbuatan kamu mengurus keluarga, urus anak, urus istri, menolong suami, Tuhan bawa ke dalam penghakiman. Apakah itu tersembunyi atau terlihat, apakah itu baik atau jahat, Tuhan akan menjadi hakim atas hal itu. Jadi saudara, jangan orang Kristen ini ya, jangan kita menikah atau berkeluarga tuh asal-asal ya. Orang Kristen itu menikah itu tidak berdua, bertiga. Ya, suami, istri, Tuhan di antara mereka berdua. Tuhan di antara mereka berdua. Jadi harus bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan urusan keluarga kita ini. Nah, sekarang mari kita melihat misi. Dari ketiga bagian firman Tuhan ini,
kita akan melihat tentang definisi dan dasar. Ya. Matius 28, 19, 20. Apa itu misi? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lukas 24, 46, 47 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kisah 4, 11, 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari ketiga bagian firman Tuhan ini, saudara bisa melihat apa itu misi, definisi, dan dasarnya. Dasarnya adalah Yesus. Apa itu misi? Pemberitaan tentang Yesus. Ya. Pemberitaan tentang Yesus. Bagaimana dia mati dan bangkit. Yesus yang sejati itu Yesus yang mati dan bangkit. Bukan Yesus yang tidak pernah mati, tiba-tiba berangkat ke surga. Tidak bisa. Itu Yesus palsu. Itu kalau Yesus yang tidak pernah mati di atas kayu salib, itu Yesus palsu. Itu Injil palsu itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara dan saya, kita harus menjadi pemberita hal-hal ini. Pemberita hal-hal ini. Ya. Misi bukan hanya sekedar kita bagi sembako, kita bikin sekolah, kita bikin rumah sakit, kita bikin yayasan ini itu. Misi adalah pemberitaan tentang Yesus. Saudara, Tuhan kasih kita mulut untuk berbicara. Pakai mulut kita untuk berbicara mengenai Yesus. Hari-hari ini sangat diberkati dengan sebuah lagu itu, I Speak Jesus. Aku mengucapkan Yesus. Jesus over all anxiety. Yesus di atas semua kekhawatiran. Jesus for my family. Yesus untuk keluargaku. Jesus over all depression. Yesus di atas depresi. Saudara bisa lihat, bisa cari itu lagu di Google, itu sangat luar biasa. Because your name is power. Your name is healing. Your name is life. Namamu adalah kuasa. Namamu adalah kesembuhan. Namamu adalah kehidupan. We have to speak Jesus. Speak Jesus. Ya. Bicarakan tentang Yesus dan semua tentang dia. Bicara, sampaikan, proklamasikan kepada anakmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada rekan-rekan sekerjamu, kepada tetanggamu. Itu misi, saudara. Dan Tuhan membebankan itu kepada kita. Bagaimana dilakukan? Gampang sekali, saudara. 3D, doa, duta, dana. Gampang sekali, mulailah dengan berdoa. Doakan. Doakan tetanggamu kiri kanan. Yang kalau mereka berhari raya, mereka kirim makanan ke rumahmu. Doakan mereka. Walaupun mereka tidak, mereka tidak seiman dengan kita. Tapi ketika engkau kesusahan, mereka datang menolong tanpa pamrih. Doakan mereka. Jangan cuma balas dengan antar kue lagi. Ya. Doakan mereka. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Kenapa? Tetanggamu itu adalah saudaramu yang terdekat. Saya mengalami itu, saudara. Ketika anak saya itu, satu kali dia step, dan Bapak Pendeta itu tidak ada di rumah. Saya benjerit. Tolong, tetangga saya sampai lompat pagar. Lalu Pak RT bawa mobil antar ke rumah sakit. Doakan mereka. Doakan untuk tempat-tempat lain juga. Negara-negara lain juga. Doakan.
pekerjaan-pekerjaan misi, doakan. Hamba-hamba Tuhan, para misionaris, doakan. Penerjemahan-penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku, doakan. Kalau Tuhan memberikan panggilan khusus kepada saudara untuk menjadi misionaris, berikanlah dirimu untuk menjadi misionaris, untuk menjadi pemberita Injil, ya, untuk menjadi hamba Tuhan. Berikan dirimu. Kalau Tuhan memberkatimu dengan dana, dengan keuangan yang baik, ya, sisihkan ya uang itu untuk membantu pekerjaan misi. Dan yang kedua, kita lihat metode Yohanes sebagai metode Tuhan Yesus sebagai misionaris. Apa yang Tuhan Yesus lakukan berdasarkan Matius 4, 23, 25, 10, 7, 8. Tuhan Yesus mengajar, berkhotbah, menyembuhkan. Matius 4, 23. Dan Yesus berkeliling seluruh Galilea, memberitakan sambil mengajar dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Nah, permasalahan di gereja modern ini ada ketimpangan, saudara. Ketimpangan kesaksian gereja. Doktrin saja versus kesembuhan saja. Ada gereja-gereja yang doktrin saja. Wah, itu seminarnya seminar doktrin. Dia sekali doktrin itu. Ya, tidak salah. Ya, doktrin itu juga harus disampaikan supaya jemaat itu mengerti. Harus disampaikan. Saudara juga kalau ditanya harus bisa menjelaskan Tritunggal itu apa. Jangan jadi orang Kristen seumur hidup. Orang tanya, Tuhan kamu 3 ya? Itu saudara tidak bisa menjelaskan. Tidak tahu, hanya Pak Pendeta saja. Tidak bisa juga begitu. Ya, kepada kita itu kita bertanggung jawab untuk memberikan jawaban tentang iman kita, tentang pengharapan yang ada pada kita jika orang bertanya atau orang menuduh. Doktrin itu. Tapi kalau doktrin saja, ya tidak ada kesembuhan, gitu. Wah, ini repot. Kenapa? Karena kita lihat banyak orang Kristen sakit. Dan sakit yang ngeri-ngeri juga. Sakit jasmani, sakit jiwani, sakit rohani, ya. Banyak sekali orang sakit di dalam gereja. Sakit yang kelihatan dan sakit yang tidak kelihatan. Tapi juga ada gereja-gereja yang kesembuhan saja, ya. Sampai doktrinnya itu nggak jelas gitu. Bikin pengakuan iman sendiri yang tidak berdasar dengan kebenaran Alkitab. Karang-karang saja, ya kan? Pokoknya kesembuhan saja, berkat saja, doktrinnya entah kemana. Begitu. Ya. Nah, ini repot, saudara, kalau gereja seperti ini. Gereja harus meneladani cara Tuhan Yesus bermisi, ya. Dia mengajar, berkhotbah, dia menyembuhkan. Hanya di Gekindo kita ada apa namanya? Kita punya visi misi itu salah satunya itu, ya. Kita kasih firman Tuhan, bertanggung jawab, tapi kita ada biblical healing. Nah, orang harus belajar. Alkitab ngomong apa soal kesembuhan, soal pemulihan, ya. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian kita melakukan kesaksian. Jadi kesaksian kita itu holistik, dia lengkap. Pemberitaan Injil itu lengkap. Nah, bagaimana dengan keluarga? Keluarga itu penting bagi Tuhan dan misi. Tadi kita sudah melihat institusi pernikahan itu ditetapkan oleh Tuhan, Kejadian 2. Nah, kedekatan hubungan dalam keluarga itu cermin kedekatan hubungan Tuhan dengan umat. Ya. Jadi hubungan di dalam keluarga itu sebenarnya mencerminkan hubungan Tuhan dengan umat. Harus erat. Tuhan sama umat itu erat. Maka keluarga, di dalam keluarga, setiap anggota keluarga harus erat. Gitu loh. Jangan kita lebih akrab sama tetangga daripada sama saudara kita sendiri. Itu udah salah gitu ya. Itu udah nggak alkitabiah. Lebih suka kita nongkrong sama teman daripada kakak atau adik kita. Itu udah nggak alkitabiah. Nah, saudara lihat dasar ikatan suami istri juga adalah mencerminkan ikatan Tuhan dengan umat, yaitu ikatan perjanjian.
Kejadian 15, 18, 17, 1 ayat 21, 17 ayat 1 sampai 27, itu Tuhan berbicara kepada Abraham, melakukan ikatan perjanjian dengan Abraham itu dengan keluarga. Aku akan memberkati keluargamu. Sehingga semua umat di dunia ini, nah begitu ya, dan saudara baca sendiri. Jadi ketika seorang pria dengan seorang perempuan itu menikah, itu mereka mengadakan perjanjian. Mereka berjanji, janji nikah itu kan namanya begitu. Ya kan? Mereka berjanji. Setia dalam susah senang, miskin kaya, sakit sehat, sampai maut memisahkan. Berarti apa? Itu perjanjian yang mengikat. Nah, Tuhan sama umat itu juga gitu. Tuhan melakukan perjanjian, mengikatkan diri dengan janji kepada umat, kepada kita. Jadi bukan sembarang itu hubungan suami istri itu. Itu merefleksikan ikatan Tuhan dengan umat. Jadi kalau begitu cara interaksi antar anggota keluarga itu interaksi Tuhan dengan umat. Diwarnai dengan apa? Kasih, taat, kudus, pengampunan, hormat. Itulah cara Tuhan berinteraksi dengan kita. Kita berinteraksi dengan Tuhan, iya kan? Nah, itu kalau di dalam keluarga, saudara bisa baca dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 6 ayat 4. Harus ada kasih, taat, kudus, pengampunan, hormat. Kalau di dalam keluarga kita ya, antar keluarga kita tidak saling mengasihi, ya, anak-anak tidak taat kepada orang tua, suami istri pernikahan tidak kudus, ya. Yang modern sekarang ini apa? Open marriage gitu ya. Udah menikah tapi masih bisa berhubungan dengan orang luar gitu. Itu kan tidak kudus gitu ya. Di dalam keluarga tidak ada pengampunan, tidak ada saling menghormati. Jamin saudara itu keluarga itu tidak menghormati Tuhan juga. Tidak punya interaksi yang sehat dengan Tuhan. Itu ya. Yang ketiga, saudara, keluarga adalah gambaran umat harus memberitakan Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Keluarga itu gambaran umat harus memberitakan Tuhan. Umat itu dikuduskan bagi Tuhan, Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkau adalah bangsa yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, dan Yahweh Elohimmu telah memilihmu untuk menjadi suatu bangsa bagi Dia, sebuah harta yang istimewa dari antara segala bangsa di bumi. Umat dikuduskan bagi Tuhan, artinya apa? Diasingkan bagi Tuhan, milik pribadi Tuhan sendiri. Begitu juga keluarga. Keluarga itu khusus milik Tuhan. Kamu adalah harta istimewa dari segala bangsa di muka bumi. Hari ini Tuhan mau berkata kepada keluarga kita, keluargamu, kamu dan keluargamu itu harta istimewa aku, milik aku, kata Tuhan. Ya, dikuduskan bagi Tuhan di antara segala bangsa di bumi. Umat itu memberitakan Tuhan, Yesaya 43:21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Hari ini Tuhan berkata, keluarga kita itu harus memberitakan Tuhan. Jangan keluarga kita itu dikenal di satu RT itu, keluarga yang ambyar bermasalah gitu. Keluarga yang nggak rohani, keluarga yang kacau balau, nggak tertib. Ya. Umat mengasihi Tuhan dengan tidak menyembah ilah lain, Ulangan 6:5. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, 14. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Halo keluarga Kristen ya. Keluarga Kristen, mengasihi Tuhan kah tidak? Ya. Jangan menyembah ilah lain. Jangan ada di keluarga Kristen ini masih di tengah-tengah keluarga kita masih, kalau orang Kupang bilang itu ada leu-leunya begitu ya kan, ada ilah-ilah lain begitu ya, pusaka-pusaka dari nenek moyang itu masih disimpan begitu ya, praktek-praktek dari nenek moyang yang tidak rohani yang berkaitan okultisme kita masih ikut gitu ya. Jangan kamu mengikuti ilah-ilah lain, ilah materialisme, ilah borju ya, itu ilah-ilah lain tuh, berhala-berhala. Keluarga Kristen, kasihilah Tuhan dan tidak menyembah ilah lain. Keluarga Kristen dan misi.
Tidak banyak keluarga Kristen bermisi. Kenapa? Karena tidak beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya soal tidak ke gereja hari Minggu ya, tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Bagaimana itu tidak beribadah kepada Tuhan? Tidak ada misbah keluarga. Di dalam keluarga nggak berdoa bersama, orang tua nggak mendoakan anak, anak nggak mendoakan orang tua sama anak nggak berdoa bersama, suami dan istri nggak berdoa bersama. Ya, masing-masing dengan jalannya masing-masing. Tidak beribadah kepada keluarga. Tidak hidup rohani. Keluarga Kristen tapi tidak hidup rohani. Ini contoh yang paling menyakitkan nih, 1 Samuel 2 ayat 12. Imam Eli dan anak-anaknya. Bapaknya Imam Eli ini yang kalau saudara baca imam yang menerima Hana ya. Imam yang menerima Hana yang minta doa sama Tuhan untuk anak, lalu Tuhan kasih Samuel itu ya. Imam Eli dan anak-anaknya. 1 Samuel 2 ayat 12. Anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak dursila. Mereka tidak mengenal Yahweh. Bapaknya imam, saudaraku. Aduh, anaknya anak-anak dursila. Apa artinya anak-anak dursila? Anak-anak jahat, tidak bermoral. Waduh, mengerikan, saudara. Ya, keluarga Kristen tidak bermisi. Kenapa terlibat okultisme? Kedukun. Tidak seiman. Ya, suami istri tidak seiman. Suaminya atau istrinya orang Kristen, pasangannya bukan orang Kristen. Bagaimana? Ya, pokoknya kita sendiri-sendiri aja saling menghormati, toleransi. Haleluya, saudara. Ya, kalau pasangan suami istri tidak seiman, saudara tidak bisa bermisi. Apanya yang mau dimisikan? Apanya yang mau disaksikan? Ya, penyembah ilah lain, materialisme, hedonisme. Ya, kalau kita sibuk dengan harta duniawi, ya, tidak bisa bersaksi tentang Yesus. Keluarga Kristen tidak bermisi. Kenapa? Sakit. Ya, sakit. Sakit tubuh, terminal illness, turun-temurun. Minggu-minggu lalu kita udah pelajari hal itu. Atau sakit jiwa dan roh di dalam keluarga, penuh dengan kepahitan, penolakan, takut, marah, bersinah. Ya, Bapak selingkuh, mama balas dengan selingkuh, anak hamil di luar nikah. Aduh, saudara. Tidak ada misi. Kenapa? Tidak ada Yesus di tengah keluarga. Tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan. Tidak bisa bersaksi bagi Tuhan. Jadi saudara, untuk dapat bermisi keluarga Kristen itu perlu sang firman dan pemulihan. Saudara, keluarga Kristen perlu Kristus. Hadirkan Yesus, cari Tuhan. Hai keluarga-keluarga Kristen. Cari Tuhan, tempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan kita semua, menguatkan keluarga-keluarga kita, menjaga keluarga kita menjadi milik spesialnya Tuhan. Saudara harus ingat ya, strategi iblis untuk menghambat misi adalah menghancurkan keluarga Kristen. Iblis itu nggak perlu susah-susah. Mau menghancurkan orang Kristen, hancurkan aja keluarganya. Ya, nggak akan bersaksi mereka. Walaupun bapaknya penatua, mamanya diaken, anaknya nanti tinggalkan Yesus. Kan itu terjadi kan. Kita lihat banyak contoh yang seperti itu. Hancurkan keluarga Kristen. Selesai. Ini sekarang yang menjadi kegegeran dunia. Terutama dunia sekarang banyak melihat kepada Amerika ya. Apa yang terjadi di sana? Perihal transgender ini mulai menyerang anak-anak. Iblis menipu anak-anak. Bahkan anak-anak umur 4-5 tahun diajarkan untuk meragukan gendernya, identitas seksualnya. Kamu laki-laki atau perempuan atau bukan apa-apa, bukan laki-laki, bukan perempuan, kamu bisa pilih. Ngeri, saudara. Dan ini salah satu contoh, ya, bocah 10 tahun ini menjadi model transgender termuda di dunia. Umur 10 tahun loh, saudara. Ini bagaimana ya? Istilah kasarnya kalau orang dewasa ya dia udah bisa mikir. Kalau anak-anak, gitu ya kan. Ini tipu daya sesat dari setan, saudaranya. Dan setan itu sangat gencar ya, sangat gencar.
Sekarang ini setan ini menyasar anak-anak kita, saudara. Dan ini yang mungkin masih sedang tayang ya sekarang ya, film Barbie. Ini tipu daya setan. Banyak orang tertipu. Pikir Barbie ini film anak-anak. Bukan, saudara. Walaupun begitu cute, begitu pink, begitu apa ya, begitu lucu, maksudnya begitu manis kelihatannya. Tapi Barbie itu bukan film anak. Jangan membawa anak-anak saudara untuk menonton film Barbie. Silakan saudara lihat ulasan filmnya di apa namanya di Google misalnya. Meski Barbie ikon boneka anak perempuan, namun ingat film Barbie yang sedang tayang di bioskop sekarang bukan film anak-anak ya. Meski dikemas dengan visual yang menarik, anak-anak, candaan dan dialog dalam film ini diperuntukkan untuk dewasa. Jadi dunia ini sekarang ya setan itu sedang bekerja untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Hati-hati keluarga Kristen. Hati-hati keluarga Kristen. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ikuti teladan Yosua ya. Jadi saudara sebagai penutup ya, apa yang harus dilakukan? Keluarga Kristen harus bertemu dan mengalami Kristus. Seperti yang terjadi pada wanita Samaria di sumur ya. Harus bertemu Yesus baru bisa mengalami perubahan. Kita berapa puluh tahun sudah jadi orang Kristen, udah ketemu Yesus belum? Udah mengalami Tuhan belum dalam hidup kita? Dan keluarga Kristen harus menyadari misi adalah tugas utama orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen KTP. Jangan jadi orang Kristen hari Minggu, pokoknya udah ke gereja. Pokoknya memenuhi ritual, aturan. Anak dibaptis, anak disidi, anak pemberkatan nikah, begitu ya, Paskah, Natalan, Pentakosta, dan saudara harus bermisi, saudara ya. Harus memberitakan Injil. Semua orang Kristen harus menjadi pemberita Injil, pemberita Yesus. Keluarga Kristen harus dipulihkan untuk dapat memulihkan. Matius 8, 14, 15. Dan Yesus setelah tiba di rumah Petrus, melihat ibu mertuanya sedang terbaring dan menderita demam. Dan dia menjamah tangannya, dan demam itu meninggalkannya. Dan dia bangun dan melayani mereka. Saudara, apakah keluarga kita, apakah saudara dan saya, ya, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sedang demam, sedang sakit seperti ibu mertua Petrus. Ya. Cari Yesus, cari Tuhan. Izinkan Tuhan untuk menyembuhkan saudara, memulihkan saudara dan saya, menyembuhkan keluarga kita. Supaya apa? Seperti ibu mertua Petrus ini. Setelah dia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dia bangun dan dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan Yesus. Dia melayani para murid-murid yang waktu itu bersama-sama. Mari keluarga Kristen. Saya berdoa supaya saudara dan saya, supaya keluarga-keluarga saudara boleh diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Supaya keluarga saudara, secara keluarga dan secara pribadi saudara, kemudian dipulihkan, lalu bangun dan melayani Tuhan menjadi saksi. Ingat, Tuhan minta pertanggungjawaban. Ya, Tuhan minta pertanggungjawaban. Matius 25-23, tuannya berkata kepadanya, baiklah hambaku yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia, aku akan menetapkan engkau atas yang banyak. Masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Bukan kita mau ini ya saudara. Kita mau ini. Kita mau ini. Ya, Tuhan katakan kepada kita, kau hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Bangun kebiasaan dalam keluarga untuk cinta misi. Ajak anak-anak berdoa. Ajak anak-anak setelah
Ya, saudara ajak anak-anak untuk mencintai misi, ya. Mohon Bapak Pendeta bisa share screen untuk sebagai penutup. Sebagai penutup bisa tolong ada yang share screen, ya, bagian terakhir. Ya. Ya. Bangun kebiasaan dalam keluarga untuk mencintai misi, ya. Ajak berdoa untuk menjangkau teman, ajarkan mereka untuk berdoa bagi teman mereka. Jangan cuma kumpul-kumpul bergosip, curhat-curhatan. Ajar anak-anak untuk mendoakan teman mereka. Anak-anak tuh pasti ngumpul kan gosipin orang tua. Ngeluhin orang tua, waduh bapak saya gini, mama saya begini, begitu, ya kan? Tapi ajak mereka, oh ya, mari kita berdoa ya, biar Tuhan Yesus menolong kamu, menolong bapak mama kamu. Ajarkan anak-anak kita seperti itu, ya. Dan persembahkan anak untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Keluaran 13 ayat yang kedua. Khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang pertama membuka kandungan di antara Bani Israel, di antara manusia, dan di antara ternak, dialah milikku. Ya. Persembahkan anak jadi hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Ingat pola dalam Kisah Para Rasul 1:8. Gak ke ujung. Berikan oleh Alkitab kepada kita. Ya. Demikian Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan memang agak panjang pagi hari ini, tapi biarlah ini boleh menjadi revival buat kita, ya. Kita harus ingat, ya, perintah Tuhan kepada kita. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi. Keluarga kita harus menjadi saksi bagi nama Tuhan. Kita pribadi lepas pribadi harus menjadi saksi bagi nama Tuhan. Kiranya saudara diberkati. Minta kesediaan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa penutup dan doa syafaat. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat. Apakah ada yang khusus didoakan? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersama-sama bersatu. Bapa dalam surga, terima kasih kami diingatkan lagi bahwa kami adalah keluarga-keluarga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan yang Tuhan mau menjadi saksimu di tengah-tengah dunia yang semakin menjauh dari nilai-nilai Alkitab, dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, dari apa yang Kau perintahkan, dunia di mana kami hidup menjadi semakin menjauh dari Tuhan, dan begitu banyak kesesatan, penyesatan, dan juga penolakan terhadap kebenaran firman-Mu yang setiap hari kami saksikan terjadi di mana-mana. Kiranya Tuhan Engkau memelihara setiap kami, keluarga kami masing-masing, supaya tidak ada dari kami sebagai orang tua, juga anak-anak yang menyimpang dari kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah kami semua menjadi orang-orang yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Berkatilah kami yang bekerja sebagai apapun profesi kami, buat kami berhasil dengan apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, buat kami berhasil Tuhan, sehingga karir setiap anak-anak-Mu di tempat ini, usahanya juga semakin meningkat, semakin berkembang. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami, Tuhan berikan kesehatan kepada setiap kami, semua anak-anak kami dipelihara oleh Tuhan, begitupun kami sebagai orang tua dan juga orang tua kami dalam masa tua mereka, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan yang baik.
Kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa kami semakin hidup takut akan Engkau, semakin menjunjung kebenaran dan keadilan dan kesetiaan. Dan dalam masa-masa di mana kami akan masuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan anggota-anggota legislatif tahun depan, kiranya Tuhan menyiapkan pemimpin yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia dan di Indonesia, supaya gereja Tuhan tidak berkompromi dengan dosa, tetapi senantiasa menyuarakan suara kebenaran yang bersumber dari Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua anak-anak kami dalam masa studi mereka, atau yang saat ini sedang menghadapi masa-masa orientasi buat Joseph dan Ois. Tuhan berkati, berikan kesehatan kepada mereka, dan tolong agar bisa menghadapi masa ospek dengan baik. Begitupun semua anak-anak kami dalam masa perkuliahan, studi mereka, berkatilah Tuhan, supaya mereka boleh berhasil dengan studi mereka. Berikan kecerdasan dan hikmat kepada semua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pagi ini, boleh menaikkan doa syafaat kami, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar, karena kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa yang demikian. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Elohim yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Sang Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Salib Yesus
Amin, haleluya. Majulah Laskar Kristus, keluarga Kristen Laskar Kristus, anak-anak Tuhan Laskar Kristus, iring panji Yesus. Speak the name of Jesus. Sampaikan, ucapkan, proklamasikan nama Yesus di dalam keseharian kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu. Kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu. Amin. Pujilah Kalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin.